Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di IG live-nya Aprofi. Ini adalah episode perdananya Aprofi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berjoin, berjoin lagi bergabung. Ada Mas Adwin, ada Ilman, ada Naura, ada Lisum. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Jadi ini adalah episode perdana dari Aprofi Talk. Buat kalian yang memang belum mengetahui apa itu Aprofi, Aprofi adalah Asosiasi Produser Film Indonesia. Asosiasi ini beranggotakan lebih dari 40 produser yang masih aktif dan rata-rata di usia muda. Mereka juga sering memproduksi film, bekerja sama untuk diri mereka sendiri ataupun dengan studio-studio lainnya. Dan Aprofi Talk ini kita buat sebagai sarana forum untuk sharing pandangan kita sebagai seorang produser tentang bagaimana sih sebenarnya industri perfilman dari kacamata seorang produser. Dan episode kali ini kita akan mengambil tema film ilegal siapa peduli. Dan saya hari ini akan menjadi moderatornya. Saya adalah Haikal Kamil, saya seorang creative planner, seorang aktor dan juga produser. Saya aktif di balik layar semenjak tahun 2013, mengawali karir di balik layar menjadi marketing agency di Film Soekarno. Lalu 2015 saya membuat film Hijab. Dan setelah itu saya aktif di asosiasi ini, di Aprofi. Pernah memegang peran menjadi bendahara, menjadi seorang humas, terus juga saat ini menjadi seorang bendahara umum. Dan saat ini saya juga sedang mempersiapkan sebuah drama terbaru untuk yang akan rencananya diproduksi di akhir tahun ini. Semoga pandemi ini udah berakhir ya, jadi memang sudah bisa nanti kita produksi. Dan di episode kali ini kita akan berdiskusi dengan Bang Joko Anwar. Dia adalah seorang sutradara, penulis skenario, produser, di multi talenta lah ya orangnya. Sangat kreatif karena memulai karir di film Arisan sebagai penulis skenario tahun 2003. Lalu film tersebut ternyata bisa menjadi film terbaik di FFI 2004. Dan Joko juga pernah menyutradarai film pertamanya berjudul Jandi Doni 2005, ada Kala, Cookie Express, terus ada terus ada Pintu Terlarang, terus ada Copy of My Mind, ada Pengabdi Setan, dan juga ada Perempuan Tanah Jahanam. Dan jadi hari ini kita ingin mengajak publik, sebenarnya teman-teman semua di sini, untuk ikut berdiskusi bersama kita. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Silahkan kalau misalnya kalian ingin bergabung, bisa mengirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kalian bisa isi-isi di situ apa yang menjadi pertanyaan kalian. Nanti bisa saya langsung tanyakan ke Bang Joko. Dan sebentar lagi kita akan bergabung. Sebentar, saya masih mempersiapkan. Ini ada linknya yang bisa. Nah, ini adalah sebuah link yang akan sangat penting hari ini. Nanti bagi teman-teman yang udah penasaran bisa lihat linknya. Oke. Baik. Kita sudah, sepertinya udah ada Bang Joko tadi ya. Kita lihat dulu. Oke, hai. Boleh mungkin Bang Joko silahkan bergabung. Jika memang mau send request, nanti akan kita accept. Siap. Wah, pasti bakal menarik ya. Jadi, udah bergabung. Halo Haikal, Halo Bang Joko, apa kabar Bang? baik. Sehat? Senang bisa bertemu. Sehat, alhamdulillah. Iya nih, kita biasanya kalau aku ngeliat Bang Joko biasanya di Premiere ya, cuman nggak pernah ngobrol panjang gitu ya Bang ya. Hari ini kita bakal diskusi banyak nih kayaknya. Iya, iya. Ngobrolin ini ya, film ilegal ya. Wah, ini Bang, karena dari teman-teman Aprofi ngeliat selama beberapa waktu terakhir nih Bang Joko kayaknya cukup kencang ngomongin ini di publik gitu. Isu ini kan kayaknya sebenarnya udah
udah sering lah sebenarnya kita omongin, tapi memang kelihatannya memang harus ada terus yang gigih untuk ngomongin ini supaya ini tetap diangkat ke publik gitu ya. Jadi isu ini harus menurut aku sih tetap relevan ya, karena apalagi dengan ada kondisi COVID-19 gini, ini kan sebenarnya memang sangat amat mengganggu industri perfilman gitu. Karena produksi terhenti, eksebisi juga nggak bisa, sampai banyak sekali akhirnya kru-kru yang jobless, terus bukan cuma kru, bahkan dari hulu ke hilirnya terhenti semua gitu. Kalau sebelum kita ke topik utama, mungkin Bang Joko sendiri bisa sharing nih Bang, selama pandemi ini apa yang Bang Joko alami? Kalau selama pandemi semua kru sama pemain film Indonesia memang udah berhenti produksi. Jadi dari mulai kalau aku sendiri bulan Januari Februari masih sempat pre-pro untuk sebuah film yang aku tulis dan aku rencananya sutradarai di bulan April seharusnya syuting. Bulan April, oke. Tapi berhenti jadi ya semua tuh seperti yang kamu bilang tadi dari hulu ke hilir stop beraktivitas ya. Jadi roda industri perfilman betul-betul berhenti karena produksi juga stop, bioskop juga tutup, jadi sama sekali nggak bisa bergerak sih kalau dibilang dunia perfilman kita. Kru-krunya udah pada jualan makanan semua. Iya, iya. Kalau Bang Joko Terus sendiri akhirnya untuk bisa tetap hidup apa aja Bang yang dilakukan selama 3 bulan terakhir? ya menghemat makan, Menghemat pengeluaran ya. nggak belanja macem-macem, di rumah Oke. aja. Terus, tapi nggak tahu makin makin gendut kenapa ya? Mungkin karena beradaptasi gitu fisik jadi menghirup angin aja udah bisa nambah nambah berat badan. Nggak. Itu kalau Tapi itu alasan tapi itu. selain itu, Karena biasanya orang makin kurus kalau susah Bang. tapi ya itu tetap mencoba untuk menulis skenario karena mungkin yang masih bisa bertahan penulis skenario ya karena mereka masih bisa berkarya gitu karena sendiri bekerjanya di rumah. Oke, Tapi iya yang benar. lainnya tetap skripsi. Nah, Bang, ini kan seperti yang tadi udah aku sampaikan di awal, film ini kan sebuah ekosistem besar sebenarnya. Punya rantai Ya, pasok tuh dari hulu ke hilir. Terus juga ya, sebenarnya pelakunya tuh bukan cuman orang berpikir orang film mah kayak kaya gitu. Enggak, sebenarnya pelakunya tuh bahkan dari yang sangat besar bahkan sampai yang paling kecil itu semua kena dampaknya. Nggak pilih ini. Jadi kalau orang bilang kalau COVID mah sebenarnya paling orang-orang yang pemodal aja yang rugi, enggak sebenarnya karena ini semuanya terkena dampak gitu. Tapi ya. dan Bang Joko bilang udah kita nggak bisa produksi, orang sekarang banyak yang nonton streaming ilegal. Katanya seperti Ya. lo nggak menghargai kita sebagai orang yang memang sudah jerih payah ngurusin ini semua gitu. Emang kalau menurut Bang Joko sendiri sebenarnya apa sih dampaknya illegal streaming ini terhadap industri? Eh, jawaban pendeknya tentunya kalau kita bilang bahwa nonton film secara ilegal itu tidak merugikan perfilman Indonesia karena toh kalaupun kita tidak menonton secara ilegal kita nggak bakal nonton juga secara legal. Itu salah Hmm. karena yang namanya penyediaan terhadap service yang ilegal itu ada karena ada permintaan, karena ada demand dan Ya. ada yang ngeklik dan ada yang nonton. Jadi selama masih ada orang yang punya minat untuk nonton film secara ilegal, penyedia servisnya bakal tetap ada gitu. Jadi kalaupun ada yang bilang, gue kalau nggak nonton film di streaming ilegal, gue juga nggak nonton film lo, jadi lo nggak rugi dong. Rugi karena secara keseluruhan em, apa namanya penyedia servis yang ilegal ini akan tetap tumbuh semakin banyak dan ini akan secara umum mengganggu industri film Indonesia. Kalau jawaban panjangnya gini, film kan dianggap sebagai sekarang kebutuhan yang sudah hampir ke primer. Dibilang primer juga enggak karena nggak seperti sembako, tapi setiap orang butuh Sekunder lah, film. bukan tersier lagi berarti. Iya, Sekunder orang lah. udah harus nonton film gitu. Setiap hari kayaknya nonton film udah jadi kebutuhan yang paling utama Iya, iya. selain sembako gitu. Hmm. Nah, kalau dulu sebelum tahun 90-an itu televisi hanya TVRI. Ya. Kemudian film bisa ditonton di bioskop.
selain di TVRI. TVRI juga menayangkan film paling seminggu film panjang itu cuma Ya. satu film. Kemudian Hmm. bioskop juga sangat terbatas titlesnya gitu. Judulnya sangat terbatas. Kemudian masuk ke tahun 90-an itu sudah mulai ada TV-TV swasta. Nah, pada waktu itu orang mencari sumber film, mencari akses ke film itu susah. Karena kalau nggak dari TV ya tentunya dari bioskop yang terbatas juga judul-judulnya. Jadi orang mencari akses untuk nonton film itu bisa lewat home video. Kalau dulu ada VHS ya atau Betamax. Dan pada waktu itu memang orang akhirnya karena terbatas sekali cara mengakses film di Indonesia, orang ada yang mencari bajakan tuh. Aku juga dulu ngaku dulu ketika kecil akhirnya mencari VHS kopian gitu. Oke. Tapi kemudian tahun 2000-an itu akses ke home video, VCD, DVD itu semakin besar. Dan bioskop semakin banyak menayangkan judul-judul film. Oke. Itu masih ada pembajakan. Zaman-zaman awal tahun 2000-an sampai pertengahan 2000-an itu masih banyak bajakan dijual di pusat-pusat bajakan di Jakarta, contohnya gitu. Tempat-tempat yang biasa kita tahu lah yang menjual bajakan, bahkan di mall-mall yang konvensional juga menjual bajakan. Banyak tuh. Nah, sekarang di akhir tahun 2000-an ini, jadi mulai tahun 2010 itu sudah ada cara untuk mengakses film dengan sangat gampang. Bioskop sudah mulai banyak menayangkan judul-judul yang tadinya tidak ditayangkan di bioskop. Dengan munculnya cinema change baru, mereka mulai menayangkan judul-judul yang alternatif. Kemudian belakangan ini juga semakin banyak platform digital, streaming platform atau juga disebut OTT. Dan kalau bisa dibilang tuh sekarang semua film bisa dibilang 85% film yang ada di dunia bisa diakses dari streaming platform. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan untuk nonton secara ilegal karena akses untuk film sudah terbuka dengan sangat lebar. Gitu. Itu satu. Jadi kalau kita ngomongin akses, jadi sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk tidak menonton secara legal. Kalau misalnya ada, kalau misalnya kita bilang di sosial media, sekarang udah gampang masuk ke streaming legal, harganya juga nggak mahal. Ada yang bilang, tapi kan juga ada yang diblokir gitu, kayak Netflix masih diblokir sama Telkom gitu. Kalau menurut aku kita pakai VPN juga nggak apa-apa gitu. Toh VPN kan bukan satu service yang membuat kita bisa menonton secara ilegal, tapi kita membayar juga, tapi itu membuka akses yang tadinya diblokir gitu oleh provider. Dan menurut aku itu nggak apa-apa. Nah, Bang, cuma kalau ngomong bukannya orang pada mikir bukannya kalau misalnya lo nggak bajak film, apalagi yang rugi produser doang? Enggak, seperti yang aku bilang tadi. Jadi secara keseluruhan, film kan tidak berdiri sendiri. Film itu tentunya ada stakeholders yang membentuk ekosistem gitu. Jadi ekosistem tentunya sesuatu yang kalau misalnya ada makhluk hidup tinggal di, misalnya kodok tinggal di sebuah kolam, dia juga bukan tinggal sendiri, tapi ada airnya, ada tanaman yang membuat dia bisa tetap hidup dengan makan dengan apa namanya mangsa dia bisa hinggap di dalam tersebut. Pokoknya keseluruhan film itu bukan cuma satu stakeholder gitu. Jadi kalau misalnya kita menonton secara ilegal itu tentunya akan mempengaruhi dan merugikan keseluruhan ekosistem yang akan menghambat majunya industri film Indonesia yang impact-nya juga ke penonton, karena penonton yang seharusnya bisa menonton gini, kalau misalnya ekosistem perfilman Indonesia menjadi sangat sehat, kemudian industri film Indonesia juga bisa semakin lama semakin sejahtera, akan meningkat pula kesejahteraan dari pekerja film. Kemudian pemilik modal akan lebih berani memproduksi film dengan terobosan-terobosan baru dari segi storytelling. Mereka nggak perlu memikirkan, yang penting filmnya laku deh, nggak usah pikirin
plus yang penting laku aja, yang kira-kira bakal laku sebelumnya apa kita ulang aja gitu. Nah kalau misalnya kita semakin maju secara industri, akan muncul keberanian-keberanian untuk membuat film yang apa namanya, memang explore storytelling. Itu tentunya yang beruntung adalah audience juga gitu, karena mereka akan mendapatkan film yang bukan cuman satu tema saja dan satu cara bercerita aja gitu. Gitu. Oke, oke. Bang, ini cuman kan tadi Bang Joko juga cerita di awal memang dari kecil juga sebenarnya ada format bajakan dalam bentuk VHS, terus akhirnya berubah menjadi bentuk video yang ada di CD, Laserdisc, atau DVD Ya. gitu. Tapi akhirnya Bang Joko sadar dan ini menjadi concernnya Bang Joko yang harus Abang perangin itu kapan dan kenapa? Setelah film Indonesia mulai jadi industri ya, zaman dulu kan memang seperti yang aku bilang, akses ke film itu sangat susah. Jadi karena keingintahuan kita untuk menonton film dari banyak tema atau dari negara lain, kita nggak tahu sama sekali carinya gimana, ya pada waktu itu akhirnya resort to piracy gitu. Gitu sih. Kemudian kemudian setelah sadar ya, tentunya banyak dari kita yang dulu pernah mengalami masa-masa we resort to piracy untuk mengakses film gitu. Tapi seperti yang aku bilang, sekarang itu sebenarnya udah nggak ada alasan lagi untuk melakukan hal yang sama gitu. Satu, itu secara akses sudah sangat terbuka dan sudah sangat gampang. Yang kedua, ya tadi, akan melukai industri film Indonesia. Oke, jadi pembajakan kan tumbuh subur nih Bang ya. Berarti kan karena memang ada supply dan demand. Sebenarnya kalau yang Bang Joko tahu, emang demand-nya itu sebanyak apa sih, sebesar apa sih kok bisa sampai sebanyak ini yang situs-situs ilegal gitu? Banyak lah pasti ya. Tentunya kalau dari segi angka kita nggak tahu, tapi kalau misalnya aku sering search judul film aku sendiri tuh untuk melihat, mungkin ada orang yang bertanya soal beberapa aspek dari pembuatan filmnya gitu, kayak misalnya baru ngeluarin Perempuan Tanah Jahanam, aku search sosial media Perempuan Tanah Jahanam tuh, itu banyak banget keluar lagi nonton nih Perempuan Tanah Jahanam, mau link nggak gitu. Terus aku lagi nonton Perempuan Tanah Jahanam, ditunjukin screenshotnya dari laptop mereka, tapi ada tulisan .com gitu yang betul-betul bukan. Oh, iya iya iya. Sorry nih kayaknya sambungannya agak terputus ya. Sebentar, kita masih coba untuk bisa tersambung lagi sama Bang Joko. Jadi, sorry Bang, keputus Bang kayaknya. Ya, aku sudah balik lagi. Oke, terus. Ya, tadi ngomongin film kan. Jadi sebenarnya kalau dari segi angka tentunya butuh Riset lebih dalam ya. cari tahu yang lebih saintifik. Tapi kalau misalnya kita buka, misalnya aku sering nge-search judul aku sendiri di sosial media untuk mengetahui mungkin ada orang yang bertanya soal aspek pembuatan filmnya, itu banyak tuh bilang aku lagi nonton, misalnya sekarang lagi ngeluarin Perempuan Tanah Jahanam, aku lagi nonton Perempuan Tanah Jahanam nih, ada yang mau linknya nggak gitu. Terus aku lagi nonton Perempuan Tanah Jahanam, di screen capture-nya di sebuah device ternyata ada alamat provider yang ilegal gitu. Jadi banyak banget gitu. Kemudian juga aku baru tahu ternyata di Google Play Store itu ada banyak ya sebenarnya aplikasi yang menyediakan akses ke film bajakan termasuk film Indonesia, tapi ya namanya juga aplikasi yang ilegal, tentunya pembuatannya juga mungkin nggak teliti, jadi banyak orang komplain segala macam. Ketika aku baca komen-komen orang, aplikasi jelek banget sih, aksesnya susah banget, diklik nggak mau nyala apa segala macam. Apa sih mereka nggak download aja aplikasi yang legal gitu? It's not expensive zaman sekarang, dan problem free gitu. Iya, betul. Dan ini Bang, sebenarnya kita teman-teman di Asosiasi Produser ini lagi menginisiasi sebuah gerakan Bang. Karena kita ngelihat industri film kan lagi merana. Kalau misalnya memang tidak ada yang peduli dan nggak ngerasa ini penting, nggak akan ada isu yang keangkat. Jadi kita lagi mau coba namanya crowdsourcing. Jadi crowdsourcing database untuk illegal streaming.
Jadi kita coba untuk mengumpulkan data dari teman-teman semua yang nonton di sini atau followersnya Bang Joko atau teman-teman followersnya Aprofi untuk bisa submit situs atau aplikasi ilegal yang memuat film-film Indonesia di sana. Itu linknya udah kita coba submit, ada di dalam deskripsi yang ada di uh, komentar yang ada di bawah tuh. Bitly itu bisa langsung teman-teman tulis sendiri, atau nanti kalau misal Bang Joko berkenan mungkin bisa bantuin swipe up Bang, biar teman-teman bisa bantu uh, submit datanya tentang situs-situs apa aja sih sebenarnya yang memang uh, harus kita laporin gitu Bang. Iya, betul. Ya bisa teman-teman yang tahu situs-situs ilegal yang menayangkan film-film Indonesia bisa submit ke Aprofi Ya. biar nanti ditindaklanjuti. Termasuk orang-orangnya kalau misalnya tahu siapa yang Nah, akses yang nonton film betul. ilegal, laporin aja nama-nama orangnya langsung. Karena gini Bang, Gitu. karena gini, ini kayaknya nggak mungkin yang main adalah pemain-pemain kelas teri gitu loh. Maksudnya nggak mungkin yang iseng anak SMA atau anak kuliahan gabutnya, nggak mungkin gitu. Ini pasti udah menjadi sebuah industri besar yang memang sebenarnya ada uang yang besar yang mereka hasilkan di sana gitu. Jadi kalau menurut Bang Joko Iya, itu memang siapa sih aktor-aktor intelektualnya Bang yang terlibat? eh, nggak tahu ya siapa. Tapi yang aku percaya ini sesuatu yang sangat menguntungkan buat mereka ya, karena Wah, turun ada oke. website, terus ada maintenance-nya, terus yang membuat situs yang bisa mengakses dengan, aku pernah coba kalau bisa diklik muncul cari stream apa segala gitulah, pokoknya pasti ribet dan tentunya mereka juga butuh butuh web designer atau engineer Hmm. yang Ya, memang bisa mendesain streaming service yang mereka sediakan gitu. oke. Ya, Ya karena tentunya kan mereka juga dapat uang banyak ya. Karena aku lihat kalau misalnya aku pernah lihat beberapa situs ilegal tuh iklannya tuh banyak banget. Terus kalau kita klik muncul dulu iklan dan aku rasa itu menguntungkan banget buat mereka. Jadi mereka tetap akan melakukan itu gitu. Dan tadi ada yang sejauh bantu share selama di masih komen. ada orang yang akses tentunya bakal tetap ada gitu. Tadi ada yang share Bang di komen tuh katanya 80 juta katanya sehari penghasilan sebuah situs ilegal Bang. Oh ya 80 juta. Iya, lumayan Ya banget kan ampun. sekarang ini. Bang Joko, aku pengen nanya nih Bang, Ya, kalau di belahan dunia lain ya, itu sebenarnya gimana sih pemerintah dan masyarakatnya tuh menyikapi illegal streaming? kalau di luar negeri tentunya kayak di Amerika pertama law enforcement untuk mereka-mereka yang membajak sangat ini ya, sangat aktif dilakukan gitu. Hmm. Mereka juga aktif melakukan take down untuk situs-situs yang menyediakan pembajakan. Mereka juga mencari orangnya dan di, dibawa ke jalur hukum. Bukan cuma Oke. penyedia tapi juga pelaku. Tapi kalau aku lihat masyarakatnya memang memang udah nggak ini sih, udah nggak mau nonton bajakan gitu. Misalnya di Korea Hmm. gitu, di Korea itu mereka memang secara mentalnya memang udah nggak mau mencuri karena kita harus bilang secara tegas menonton film secara ilegal itu mencuri gitu, mengambil hak orang Hmm. lain. Betul betul. Nah itu ada rasa malu dan ada rasa apa ya pride ya karena kalau kita menonton film secara ilegal kita Hmm. tahu itu perbuatan yang ilegal tapi kita tetap melakukannya itu berarti kan kita tidak menghargai diri kita sendiri gitu kita Hmm. eh, nggak menghormati dignity kita karena Hmm. kalau misalnya ada orang yang betul-betul eh, sudah tahu dia melakukan sebuah kesalahan sesuatu yang ilegal kriminal tapi tetap melakukan itu kan Iya. melukai apa ya kayaknya melukai melukai our pride gitu. Iya, Bagaimana iya, kita iya. bisa hidup sebagai manusia dalam sebuah tatanan masyarakat kalau kita tahu yang kita lakukan setiap hari itu adalah illegal gitu. Kan Iya, iya, susah iya. untuk mencari sebagai manusia. Nah kalau di luar negeri kayak di Korea misalnya mereka udah nggak mau itu. Satu itu. Yang kedua itu situs-situs bajakan terutama kan um, yang mereka tayangkan adalah film-film yang dari kualitasnya juga resolusinya juga rendah dan Hmm. pokoknya presentasinya bukan sebagaimana film yang memang dibuat oleh pembuatnya gitu.
Jadi membuat film dengan desain suara, dengan desain gambar yang seharusnya dinikmati sesuai dengan format yang memang dimaksudkan oleh pembuatnya. Nah, kalau orang-orang yang sudah maju mentalnya, mereka akan mau menonton film dengan kualitas terbaik gitu. Ya. Dan itu tentunya disediakan oleh situs yang legal gitu. Karena kalau situs ilegal kan mereka biasanya cuma yang penting ada, gambarnya juga udah kabur-kabur. Aku pernah cek tuh ada satu situs yang menayangkan Gundala, gambarnya kenapa jadi begitu, jadi burem dan suaranya juga nggak sesuai yang seperti yang dibuat gitu. Nah itu sih, jadi negara maju, masyarakatnya lebih maju, dan mereka demand quality stuff untuk enjoyment mereka gitu. Jadi mereka mengkonsumsi film juga mereka mau dalam format yang terbaik yang dimaksudkan oleh pembuatnya, bukan sekedar nonton. Ya apalagi ada yang masih dari kamera gitu dicuri-curi di bioskop. Kalau orang yang sudah maju mungkin nggak mau lagi menikmati itu ya. Gitu. Oke. Nih Bang, kalau misalnya kita lihat di Indonesia ya, nih udah aku catat Indonesia punya payung hukum untuk pembajakan film, namanya Undang-Undang Hak Cipta. Ada di pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta yang isinya sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf A dan huruf B, huruf E dan huruf G untuk penggunaan selama komersil dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kalau tanggapan Bang Joko menurut undang-undang tersebut gimana Bang? Ya payung hukumnya udah ada, tapi law enforcement-nya seharusnya bisa lebih dikuatin ya. Jadi bukan cuma semata-mata ada hukumnya, tapi dari pihak authority tidak melakukan crackdown gitu secara aktif dan dengan lebih rajin lah seharusnya mencari tahu. Karena sebenarnya kan nggak begitu susah ya kalau misalnya lo kerja di di authority untuk mencari tahu siapa yang melakukan menjalankan situs bajakan, kan bisa di-trace sebenarnya gitu. Tapi kembali lagi ke seberapa serius pemerintah memberikan effort untuk menghentikan pembajakan film. Seberapa besar pemerintah menganggap industri film sebagai industri yang penting untuk perekonomian negara gitu. Karena sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar untuk menjadi satu komponen yang sangat kuat berkontribusi kepada perekonomian gitu. Contohnya Korea Selatan, pemerintahnya memang sudah punya sudah punya niat untuk menjadikan Korea Selatan sebagai negara pengekspor kultur dan pop culture gitu. Jadi mereka memang segala sesuatu yang mereka buat memang adalah untuk mendukung industri kreatif mereka. Jadi dari mulai hulunya, pendidikan untuk orang-orang yang nantinya bekerja di industri mereka kuatkan. Kemudian mereka juga memberikan payung-payung hukum yang membuat industri gampang dilakukan, B terlindungi dari hal-hal seperti pembajakan gitu. Nah kalau Indonesia kan masih belum bisa kelihatan nih bagaimana pemerintah niatnya untuk membuat industri kreatif termasuk film posisinya seperti apa di perekonomian Indonesia gitu. Karena perfilman Indonesia aja yang menangani ganti-ganti terus gitu kementeriannya. Beberapa tahun lalu ada Bekraf yang kelihatannya sudah semakin lama semakin menguasai perpetaan industri termasuk industri film, dan tiba-tiba di-dissolve dan kembali lagi ke kementerian gitu. Jadi ya itu sih. Tapi kalau mengharapkan pemerintah tentunya kita mungkin nanti aja ya, karena ya susah kita cara berpikir sesuatu sudah gitu. Tapi kita sendiri sebagai masyarakat, kita sendiri sebagai manusia kan kita
kita kan diberi apa ya, diberi ini nih kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Dan aku merasa kita sebagai manusia harus melindungi diri kita gitu. Semakin kita merasa diri kita eh, apa ya, ada sesuatu yang bersih lah gitu dalam dalam diri kita gitu, akan gampang kita berfungsi sebagai manusia gitu, Oke. baik secara individual ataupun di dalam masyarakat gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa menonton film secara ilegal itu sesuatu yang melanggar hukum, sesuatu yang merampas hak orang lain, Hmm. bagaimana kita tetap bisa hidup sebagai manusia, bangun tidur paginya, kita Ya, nonton film, kita tidur dengan tenang, bangun pagi lagi. Nah, how do we function like that? ya. Dan memang sih memang salah satu menurut aku ya Bang, memang kelemahannya adalah ini kan di Indonesia deliknya delik aduan. Jadi memang harus ada yang mengadukan. That's why Aprofi ini makanya ngajak teman-teman semua yang lagi nonton untuk bantuin crowdsourcing mengumpulkan data film-film situs-situs yang menyediakan film ilegal, terutama film Indonesia. Fokus kita ke film Indonesia karena kalau misalnya kalian pikir kan film barat kita nggak ada urusannya sama mereka, nggak ada nasionalisme, terserah deh. Kita yang kita fokusin adalah film Indonesia. Kalau kalian peduli sama film Indonesia, tolong bantuin kita semua untuk crowdsourcing ini, untuk untuk mengumpulkan database illegal streaming atau aplikasi atau apapun bentuknya. Tolong kalian bisa masukkan data kalian ke dalam link yang ada di deskripsi ini, biar kita bisa bantu mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Jadi memang jelas ada upaya dari kita untuk mengadukan, karena tadi celahnya tuh ada delik aduan gitu loh Bang. Ya betul ya, teman-teman bantu ya. Oke, Bang, ini ada beberapa pertanyaan Bang dari teman-teman nih Bang. Boleh. Yang pertama dari Uncle Mem. Bang, boleh dibahas nggak perihal record screen dari layanan streaming legal? Iya, nggak boleh juga itu karena termasuk ya nggak boleh ya. By the way teman-teman, aku lupa dasar hukumnya, tapi itu eh, tetap sesuatu yang dilarang sebenarnya. Oke. Ini juga ada yang tanya eh, dari Irfan XO, eh, gimana sih Bang caranya untuk mengubah mindset masyarakat supaya lebih sadar tentang bahaya dari illegal streaming? Mengubah mindset, ya harus betul-betul ditanamkan di pikiran kita bahwa menonton film secara ilegal di situs ilegal sama dengan mencuri. Oke. Sama. Itu kalau misalnya kita berpikir menonton film secara ilegal mencuri, apakah kita mau mencuri terus? Iya bener sih. Bener sih maksudnya kita aja nggak mau misalnya kita pergi ke sebuah minimarket terus kita nyuri snack ada di sana kan malu juga lah. Nanti kan ketahuan digebukin sama orang lapor polisi kan konyol gitu. Iya, Cuman iya. mungkin Lebih karena dari itu, mungkin kita Hah? nggak ketahuan nyuri, tapi kan kita nggak bisa hidup dengan mengetahui bahwa diri kita mencuri dong, gitu. Seharusnya Hmm. itu yang di ini ya, tetap dipikirkan. Oke, Bang, nih lanjut nih Bang. Aku ada pertanyaan. Ini kan beberapa waktu lalu media mainstream itu membagikan link tentang situs nonton film ilegal. Lalu juga ada bioskop dive-in yang memutar film tanpa izin. Kalau menurut Bang Joko, itu ada masalah apa sih kita semua ini? Kok begini banget? Iya ya, ada beberapa waktu lalu ada portal berita yang sebenarnya cukup besar ya. Mereka Sebut aja bikin Bang, kan berita Abang juga tentang, udah nge-tweet tuh. Aku juga baca kok. ya aku kesel banget Kak. Tapi gini, aku berpikir mungkin gini, makanya aku sering sering nge-tweet gitu atau nulis di Instagram tentang pembajakan itu seperti apa. Sebenarnya buat edukasi juga, karena mungkin ada orang yang nggak tahu gitu. Ada mungkin orang yang nggak Hmm. tahu, mereka berpikir bahwa eh, apa salahnya ya nonton, seperti aku bilang tadi, apa salahnya nonton di situs ilegal. Tapi setelah diberitahu kan seharusnya tahu gitu. Hmm. Tapi memang ini si beberapa beberapa situs berita ini mereka beberapa kali udah dibilang juga tetap, jadi nggak tahu ini maksudnya apa ya, mereka apakah mereka tidak tahu, apa ignoran dan bebal gitu diberitahu. Untuk apa namanya, penayangan beberapa waktu lalu ada berita ada drive-in cinema yang baru buka atau akan buka dan mereka menayangkan film
tanpa izin dari pemiliknya itu juga salah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang hak cipta di Indonesia itu masih sesuatu yang orang terlalu terlalu tidak peduli gitu. Karena memang film itu kan sangat unik ya. Kalau kita ngomongin produk gitu. Kalau kita ngomongin produk, misalnya ada orang yang pekerjaannya membuat kue, produknya adalah kue dan itu benda yang bisa dipegang. Kalau misalnya kita film maker, kita sineas, bekerja di industri perfilman, produknya itu adalah film. Kalau yang DVD, VCD, Blu-ray atau bioskop itu kan medium untuk distribusinya gitu. Jadi filmnya itu sendiri kan sesuatu yang bisa dengan sangat gampang ditransfer dari satu format ke format lain. Jadi memang agak orang mungkin ini kan film ya sesuatu yang abstrak, enggak abstrak sebenarnya karena itu adalah hasil kerja yang sangat konkret dari banyak dari ratusan orang setiap membuat film gitu. It's not abstrak. Jadi film itu adalah produk yang sama aja dengan produk lain. Kalau misalnya kita ambil tanpa izin dari pemiliknya, that's stealing, itu mencuri. Gitu. Iya ya memang kesadaran kita kayaknya belum sampai di sana gitu Bang. Kayaknya masih ngelihat sesuatu yang dianggap curian itu kalau ada bentuk barang jadinya gitu ya. Tapi kalau misalnya satu hal yang kayaknya servis, kayak streaming, mungkin lagu atau buku, mungkin orang masih nggak ngerasa itu menjadi satu hal yang curian gitu. Karena mereka nggak ngerasa, loh kan goods-nya gue nggak pegang secara fisiknya, nggak kayak handphone ini kan gue pegang, nggak gue curi dari orang gitu. Padahal itu yang mereka nggak sadar, sebenarnya dengan mereka menonton atau mereka mengkonsumsi itu sebenarnya udah menjadi satu hal yang merugikan juga untuk banyak pihak gitu ya Bang ya. Betul, iya. Jadi ya itu harus tanamkan bahwa film itu adalah produk hasil pekerjaan dari banyak orang gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak udara siapa saja bisa menikmatinya secara gratis, nggak kayak gitu. Iya. Betul. Ini juga ada yang nyemangatin Bang dari Umam Ini Lakala. teman-teman dari tadi baik-baik semua kok, mereka sangat suportif banget. Teman-teman makasih ya udah di-support. Ada Kak Happy Salma juga, halo Kak Happy Salma. Halo. Dan teman-teman semua, kita lagi bahas tentang pembajakan film. Emang nggak ada Betul. ini, nggak ada tombol Q&A gitu ya kalau di situ? Bisa ditampilin. Aku ada, cuman aku nggak paham kok kayaknya nggak bisa keluar gitu. Mungkin kalau Bang Joko Oh ya? bisa bantu. Harus dari kamu karena kamu yang ini kita cari aja ya. Coba teman-teman ada yang mau nanya nggak soal pembajakan? Oke. Itu tadi sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan tuh Bang dari teman-teman tadi dibantuin sama Mas Edwin untuk disortir. Ini ada, kita coba cari Apa lagi ya. katanya? Ya, Oke, tadi dia nanya juga nih kalau misalnya mengisi data di Google Docs tersebut ikut crowdsourcing, apakah nanti diadukan atas nama Aprofi? Sebenarnya Aprofi nggak bisa mengadukan. Jadi yang kita hanya bisa memberitahukan rights owner atau pemilik hak cipta kalau ternyata karya mereka ini ada yang dibajak. Nanti kita akan mengencourage mereka, mendorong mereka untuk mereka melaporkan situs tersebut. Jadi memang karena tadi yang kita bahas ini deliknya aduan dan memang yang bisa mengadukan adalah pemiliknya yang merasa dirugikan. Jadi harus pemiliknya yang mengadukan. Nggak bisa kita sebagai orang awam tiba-tiba mengadukan tuh nggak bisa. Jadi agak cukup tricky memang, tapi karena ini asosiasi kan, asosiasi produser, jadi memang banyak ada 40 orang kita. Jadi kalau 40 anggota kita sih berkomitmen memang kita mau men-take down ini semua. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman bisa bantu crowdsourcing, kita bisa info ke teman-teman karena bener Bang, ini kayak kalau ilegal itu kayak mati 1, tumbuh 1000 Bang. iya betul. Selama masih ada demand, pasti akan tetap ada gitu. Betul. Dan nanti kalau misalnya data kita nanti akan kita kumpulin bareng buat teman-teman juga informasi kita akan kumpulin bareng sama MPA atau Avia untuk dilaporkan sama Keminfo. Jadi kita akan nggak bergerak sendirian gitu lah Bang, rame-rame gitu. Ya. Jadi gini, yang harus dicamkan ke diri kita ya bahwa pembajakan film, Ya. termasuk kita menonton film secara ilegal itu menghambat kemajuan industri film Indonesia. Ya. Kalau industri film Indonesia maju, itu akan menguntungkan bukan saja orang yang bekerja di industri, tapi juga penonton, audience. Gitu.
Semakin maju tentunya semakin berkembang dari segi penceritaan, tema, genre, semakin banyak film yang dibuat dan semakin berani para Hmm. produser membuat film yang tidak itu saja gitu gampangnya. Jadi kalau Hmm. misalnya kalian tidak menonton film bajakan, menonton film secara legal, berarti kalian ikut mendukung perfilman Indonesia untuk bisa lebih maju yang nantinya akan lebih menguntungkan untuk penonton film Indonesia gitu. Jadi dibantu bukan saja kalau misalnya ada situs bajakan jangan ditonton, tapi juga mungkin disebarkan awareness-nya kepada teman-teman yang lain gitu bahwa menonton film secara ilegal itu menghambat industri film Indonesia yang nantinya kalau misalnya semakin lama semakin parah ya industri film Indonesia mau nggak mau akan berhenti lagi gitu. Kalau misalnya secara ekonomi udah tidak menguntungkan lagi buat buat orang-orang yang bekerja ya tentunya film akan tidak diproduksi lagi ya kita juga yang rugi gitu Iya, semuanya. iya, iya. Ini Dan ya memang, itu kalau misalnya ya itu sorry. iya nggak apa-apa bang, karena memang ini juga ada pertanyaan menarik sih sebenarnya dari Diva W99. Itu mengenai pembajakan bang, itu para pembajak bagaimana sih caranya mereka membajak film yang baru tayang terus langsung hadir di streaming ilegal? Bang Joko ada informasi nggak perihal hal tersebut? Kalau di kalau kalau di luar negeri ada yang berani ya syuting pakai kamera dalam bioskop gitu. Kalau di Oh, Indonesia mungkin nggak sebegitu beraninya gitu. hmm, Pembajakan biasanya terjadi kalau misalnya filmnya sudah masuk streaming platform. oke. Misalnya eh, misalnya kemarin Gundala masuk di sebuah streaming platform. Jadi di hari pertama itu udah langsung dibajak di Grab gitu, di Grab dan mereka punya alatnya tentunya dan itu nggak susah carinya dan itu langsung di mereka ambil dan mereka masukkan ke streaming. Jadi kalau film kalau sudah masuk ke streaming platform Hmm. itu pasti sudah akan dibajak di hari yang sama gitu. Oh, oke, oke, oke. Eh, bang, Jadi mungkin, jadi mungkin mikirnya gini, teman-teman misalnya nunggu sebuah film, misalnya nunggu Perempuan Tanah Jahanam pernah lama banget ya gitu. Karena memang hmm, belum keluar. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman melihat Perempuan Tanah Jahanam ternyata ada bajakannya, nah itu berarti legalnya juga udah ada. Jadi streaming yang legal udah ada. Cari tahu di mana ditayangkan gitu. Karena nggak mungkin hmm. film tayang di streaming yang ilegal tapi tidak ada yang legal gitu. Oh, oke. Jadi secara logika, kalau bisa nonton yang ilegal, pasti ada yang legalnya gitu, Bang ya? Pas ada yang legalnya betul. Gampangnya gitu. Hmm. Oke, oke. Ini menarik sih, Bang. Kalau misalnya kita lihat, Bang, mengenai pembajakan, kalau kedepannya harapan Bang Joko apa sih nih? Harapannya orang yang cinta film tentunya akan mendukung supaya film bisa tambah maju. Segampang itu. Hmm. Oke. Unless kita memang pembenci film ya, yang memang mau film nggak maju dan akhirnya hancur, ya kita nonton Hmm. bajakan. Tapi kalau misalnya kita cinta film, we love movies karena film menginspirasi kita, memberikan kita harapan, memberikan kita hiburan, dan Ya. banyak hal lain, tentunya kita mau supaya film maju dong. Gitu. Film Hmm. maju kan kalau industrinya maju, ya tentunya kita mendukungnya dengan tidak menonton secara ilegal. Gitu. Hmm. Oke. Bang, update dong, Bang, tentang proyek-proyek terbarunya, Bang. Sebelum kita closing, Bang. Project-project terbaru ya tadi aku bilang yang seharusnya aku tayang bulan April ya mudah-mudahan nanti kalau pemerintah udah come up dengan SOP dan bisa kita Ya. ikuti untuk bisa syuting lagi di kenormalan yang baru ini ya mudah-mudahan segera kita segera lagi aku mulai dan kami bisa syuting lagi gitu. Oke. Mudah-mudahan Title-nya apa, Bang? teman-teman pasti sama projectnya Oh, oke. tapi masih Bang, rahasia. oh masih rahasia ya. Emang kalau Bang Joko tuh kayak misterius gitu ya. Di saat orang lain mencoba mencari panggung dengan selalu cerita tentang kegiatan mereka, Bang Joko tuh enggak, nanti dulu gitu. Pemalu soalnya pemalu. Ah, Aku malu. orang pemalu banget. Bener, Apa aku malu? orang pemalu banget. Orang berpikir aku orangnya ekstrovert, padahal sangat introvert banget. Oh, oke. Itu fact yang baru aku tahu sih, karena aku pikir Bang Joko tuh orangnya sangat berani, vokal. Karena kalau ngeliat di sosial media kan sangat
isu-isu terkini, komentarin ini itu, kayak gue bilang, wah ini orang berani banget nih gitu. Aku komentar kalau misalnya memang harus sih, artinya ada beberapa hal yang kita nggak bisa diem gitu. Iya, iya, iya. Ada beberapa hal yang kita harus bersuara. Kita mendukung tidak cukup dengan diam, tapi kita harus bersuara. Salah satunya ya ini, industri film Indonesia ini harus bersuara Betul. gitu. Bang, ini mungkin ada pertanyaan penutup ya dari Putu GDOK. Bagaimana menurut Ya. Bang Joko kalau ada yang mendownload film secara ilegal namun digunakan untuk belajar atau pendidikan? Misal seorang yang menonton berulang-ulang sebuah film yang susah didapatkan. Untuk Film sarana apa belajar. dulu? Tapi gini, gimana sih perasaannya kalau misalnya kita belajar dapat ilmu dari sesuatu yang nggak baik gitu? Perasaan gimana ya? Ya nggak sih? Ya, Kita ya. kita mencari ilmu, belajar, tapi cara kita mendapatkannya mencuri gitu kan? Hmm, Apalagi seperti iya. yang aku bilang, sekarang mau cari film apa aja, ada lah pasti. Hmm. Worst come to worst, kita bisa bisa beli DVD-nya di Amazon. Kalau Oh, misalnya mau, mungkin bisa patungan sama teman-teman. Karena aku dulu ketika mencari film susah banget nyarinya, dan akhirnya di Amazon ada gitu, dan itu patungan sama teman-teman yang juga pengen pengen ini, yang pengen nonton. oh, ya seniat itu ya Bang ya. Maksudnya sampai nyari legalnya tuh gimana caranya ya? Iya, zaman sekarang tuh aku jarang banget. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui film itu ada di layanan streaming mana yang legal. Kita bisa search di sosial media, mungkin ada orang ngomongin. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang memberitahu satu film itu tayang di mana, di streaming platform apa gitu. Di Google Hmm. mungkin ada, terus kalau misalnya kita klik di IMDb, biasanya ada film ini tersedia di layanan apa gitu. Atau kalau mau lebih gampang ada beberapa aplikasinya. Satu aplikasi yang selalu Hmm. pakai namanya Just Watch. Just Oh, Watch itu satu aplikasi, kita bisa klik judul film apa aja, dan nanti akan mereka kasih tahu tayangnya di mana gitu, dan kita bisa search berdasarkan kita just ada di watch. negara Just Watch ya. Oh, oke, 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 oke. Nih Just Watch, tinggal di search, nanti akan dikasih tahu tayang di Netflix, tayang di iFlix gitu. Oh, oke. Nice. Ini pengetahuan baru sih buat aku yang kayak kalau untuk nyari tahu berarti bisa download aplikasi. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi kita nggak tahu di mana dapetin film yang legalnya. Ada aplikasinya juga untuk cari tahu. Kalaupun mentok-mentok bisa ngakalin pakai VPN itu kayaknya lebih baik dibanding nonton secara ilegal. Ya Bang, betul Bang? Sepakat? Oke, ini keputus lagi koneksinya. Tapi kayaknya tadi Bang Joko juga sempat bilang sih, mendingan pakai VPN dibanding kalian nonton secara ilegal. Karena kalau VPN kan sebenarnya hanya ngakalin teritorinya, bukan ngakalin kalian di nggak bayar. Sorry Bang. Oke, oke gini, apa tadi ngomong apa kita? Enggak, tadi kan nggak ada alasan lagi. Mendingan adanya, Oke, kalau pakai VPN gimana? Ya mendingan pakai VPN dong, ya nggak sih? gini, pandangan aku terhadap VPN ya. Aku percaya bahwa akses untuk informasi, termasuk film itu harus eh, gampang diakses, harus available Oke, gitu, legally ya gitu. oke. Yang namanya censorship aku nggak pernah setuju. Yang namanya pemblokiran itu namanya apa namanya, pemotongan akses untuk informasi secara legal Oke. gitu. Jadi kalau misalnya diblokir, kita pakai VPN aja nggak apa-apa, kalau aku bilang. Toh kita Hmm. streaming service-nya tetap tetap bayar gitu. Hmm. Oke, Cool. Berarti memang sebenarnya udah ada solusinya ya. At least kalau misalnya kalian ngerasa ada yang si streaming yang sangat major itu diblokir sama salah satu provider, ya pakai VPN aja itu masih lebih penting dibanding kalian nonton yang bajakan. Betul ya. Oke, Dan Bang sebenarnya Joko, dan ini sebenarnya sebenarnya banyak banget streaming platform yang gratis loh. Kayak misalnya kayak iFlix gitu. Karena ada beberapa yang gratis nggak bayar. Kalau misalnya kita nggak mau bayar oh, banget gitu nonton film, ada juga yang gratis oh, kok. Tapi kita iya nggak iya nonton iya. di situs ilegal yang membuat demand terhadap illegal watching tetap ada. Gitu. Hmm, iya iya. Dan mereka tuh apa namanya?
situs-situs yang legal pun akhirnya yang sedih malah jadi berguguran gara-gara mereka kalah saing sama yang ilegal gitu ya Bang ya. Iya, karena nggak ada yang subscribe dan akhirnya biaya operasionalnya tidak ditutupi oleh dana yang masuk dari subscription. Ya tentunya nanti kalau misalnya terjadi pada tutup. Iya, iya, iya. Ya mungkin orang juga harus mengetahui ya, kalau biaya akuisisi konten itu bukan hal yang murah ya Bang ya. Itu mahalnya luar biasa. Jadi kalau misalnya Ya. dibilang langganan ini mahal kok biaya langganannya eh, segini sih, ya emang biaya akuisisi konten tuh mahal, tidak murah gitu ya Bang. Iya, kalau misalnya ada orang bilang, jadi gua harus langganan semua streaming, sebenarnya nggak juga ya. Kan kita bisa, taruh lagi nih, misalnya kita mau nonton sebuah film itu ada di layanan streaming A, padahal kita layanan streaming B yang subscribe gitu. Yang nggak tahu caranya gimana, mungkin kita bisa unsubscribe dulu yang B, kita subscribe ke A. Nanti kalau Iya. misalnya yang kita menonton ada di C, kita unsubscribe yang lain, kita subscribe ke C, kan bisa aja gitu. Oh Intinya iya. sebenarnya ada cara untuk menonton, dan kalau misalnya kita mau menghemat tuh banyak banget yang menawarkan paket-paketan loh sebenarnya gitu. Hmm. Kita kita langganan provider dari buat handphone kita aja kadang-kadang memberikan layanan gratis gitu karena ada paketan untuk nonton dari platform secara gratis aksesnya gitu. Ini banyak loh Bang nih yang join, ada Mbak Dian Sastro, terus ada Keminfo ikutan join dalam ini. Agak tersanjung saya, banyak banget yang nonton kayaknya. Oh ya, wow. Hai Kak Dian. Halo. Seru ya. Jadi kita nih, diskusi kita hari ini semoga menyadarkan khalayak banyak kalau sebenarnya menonton ilegal itu sama dengan mencuri, dan banyak sebenarnya kerugian buat kalian. Tadi yang si Kemenfo malah jelas nih. Yuk stop nonton illegal streaming. Selain melanggar haki, malware atau virus rentan untuk masuk perangkat kalian. Tuh, jadi bukan cuman si pemilik rights-nya doang yang dirugikan, tapi kalian juga dirugikan sebenarnya dengan itu. Keminfo, coba suruh providernya buka blokiran Netflix. Biar orang nggak ribut. Harus terbuka. Akses harus dibuka ke topik ilegal. Nanti supaya orang tambah mau meninggalkan ilegal. Gitu, Pak Keminfo. Oh, gue suka nih Bang Joko nih. Emang kalau straightforward orangnya kalau ngomong ya. Iya Benernya dong, banyak. harus straightforward. Emang harus. Betul, oke. Terima kasih Bang Joko. Mungkin sekali lagi Bang Joko boleh ngajak teman-teman untuk bantu ajakan buat nge-submit datanya. Iya, tolong teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu ada situs ilegal yang menayangkan film Indonesia atau aplikasi baik di Google Play ataupun Play Store, sama ya, atau Apple Store yang memberikan akses untuk film Indonesia, tolong dilaporkan ke Aprofi, bisa cek Instagram Aprofi ID untuk cara submitnya, bantu kita untuk memberantas pembajakan film Indonesia. Karena apa? Pertama, kalau kita tidak menonton film secara legal dan kita menonton secara legal, kita ikut membantu industri film Indonesia untuk tambah maju. Industri film Indonesia yang maju akan membuka kesempatan-kesempatan untuk lebih banyak lagi film dari segala macam tema, genre, dan cara bercerita untuk dibuat. Dan ini tentunya akan memberikan kita lebih banyak tontonan yang lebih bervariasi lagi, lebih banyak santapan kita untuk menonton film Indonesia, dan tentunya sebagai manusia kita tidak mau hidup tapi kita tahu kita melakukan sesuatu yang melanggar atau merampas hak orang lain. Kita nggak bisa hidup dengan mengetahui bahwa setiap hari kita mencuri hak orang lain. Jadi untuk industri secara keseluruhan, untuk kita sebagai penonton film Indonesia, dan untuk diri kita sendiri, kita harus meninggalkan menonton film secara ilegal dan kita harus memulai menonton secara legal. Dan tolong sebarkan ke semua teman-teman sehingga nantinya yang menonton film dari situs ilegal demand-nya berkurang dan semakin lama semakin hilang. Gitu. Bang Joko, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ini sangat bermanfaat dan bisa sangat semoga bisa mendorong juga teman-teman di luar sana untuk tidak mengkonsumsi lagi layanan streaming ilegal. Bang Joko, sukses buat proyek-proyek selanjutnya. Jaga kesehatan selalu, Terima Bang. kasih.
Iya, thank you Haikal. Terima kasih teman-teman Thank you semua. Bang Joko. Dadah semuanya. Dadah. Oke, teman-teman semua terima kasih udah join pada live pada sore hari ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu informasi lebih jauh tentang kegiatan crowdsourcing anti pembajakan ini, kalian bisa masuk ke dalam link yang ada di deskripsi ini, atau kalian bisa follow Instagramnya Aprofi ID. Nanti kita akan kasih tahu gimana caranya kalian melaporkan situs-situs yang kalian anggap itu memiliki konten bajakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sorry kalau misalnya ada kesalahan selama saya memandu diskusi ini. Dan sampai ketemu lagi di Aprofi Talk selanjutnya hari Kamis jam 4 sore. Setiap minggunya akan ada Aprofi Talk. Sampai ketemu lagi. Dadah.